Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online pada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur untuk penjagaanmu yang kau berikan pada kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami. Kami meninggikan Engkau, Bapa berkati kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Pemimpin pujian Bapa berkati, Bapa sertai, persatukan dengan musik, sehingga dapat membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Bapa, ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang menyertai, Bapa yang memberkati. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di dalam kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita, ada janji Tuhan yang menguatkan kita. Mari kita berserah total sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pujikan, sungguh besar setiamu. Ini hati kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Luar biasa, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus sangat baik. Amin Bapak Saudara, kita pujikan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru dapat. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Kakiku melompat bagimu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru dapat. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami siap menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Shalom, Bapak, Ibu Jemaat GBIS yang kami kasihi, dan juga Bapak, Ibu, Saudara yang mencintai ibadah online dari GBIS Haleluya Palur. Hari ini saya berada di Hotel Salib Putih, Salatiga, dan saya akan bersama dengan saudara akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau berikan kesempatan pada kami untuk beribadah secara online. Ajari kami untuk tetap fokus. Ajari kami untuk tetap memperhatikan firman-Mu, agar firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Hamba-Mu siap untuk melakukannya, Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sampai pada Yohanes 9. Dan Tuhan ingin mengajar kita pada Yohanes 9 ini. Dan diawali dari penyembuhan orang yang sakit buta, atau Tuhan mencelikkan mata orang yang buta. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus tertarik untuk melihat orang yang buta ini, tertarik.
Kalau zaman dulu sejarah Yesus ketemu orang buta itu dicelikkan, hari ini Yesus tertarik dengan orang yang buta rohaninya. Karena banyak di antara kita, banyak di antara manusia dunia ini dilahirkan buta sejak lahir secara rohani. Bahkan kita yang menjadi jemaat pun kadang-kadang juga masih memiliki kebutaan secara rohani. Nah, hari ini Tuhan tertarik untuk mencelikkannya. Ayat yang pertama, bahwa Yesus sedang lewat. Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Nah, kenapa kita seringkali dikatakan buta sejak lahir? Karena kita hanya memiliki pandangan secara jasmani kita. Rohani kita tidak melihat apa-apa. Sehingga hidupnya mengalir dari kecil, sekolah, lalu akhirnya dia sudah menjadi dewasa, bekerja, mencari uang, mencari kedudukan, tetapi tidak pernah melihat hebatnya Yesus. Tidak pernah merasakan surga yang telah disiapkan oleh Yesus. Lalu para muridnya, dia bertanya kepada Tuhan, itu salah siapa Tuhan? Salah orang tuanya, salah bapaknya, salah ibunya, atau salah dirinya? Ini yang perlu kita pikirkan. Tuhan mengatakan itu bukan salah bapaknya, itu bukan salah ibunya, itu bukan juga salah anaknya, tetapi biar pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dikatakan bukan salah bapaknya, bukan salah ibunya. Yang namanya dosa itu ditanggung sendiri. Jadi kalau bapaknya dosa, ya nanggung dosanya bapak itu sendiri. Ibunya dosa, ya dosanya ditanggung oleh ibunya sendiri. Anak yang sejak lahir buta, karena dia dilahirkan secara duniawi dan dia tidak melihat indahnya hidup bersama dengan Tuhan, ya itu salahnya dia sendiri. Bukan dari dalam kandungan sudah bersalah, bukan itu. Maka Yesus menjawab dalam ayat 3, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, jadi pekerjaan Allah yang harus dikerjakan. Kalau orang itu belum mengerjakan pekerjaan Allah, ya dia dikatakan masih buta. Dia tidak melihat bahwa tujuan utama manusia itu bukan mencari harta, bukan mencari kedudukan, tetapi mencari jalan ke surga. Nah, sesudah dia mencari jalan ke surga, masalah harta, masalah kedudukan itu hanya tambahan yang diberikan. Maka Yohanes 6 ayat 33 mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Jadi kalau kita sudah merasakan kebenaran Allah, kalau kita sudah merasakan hebatnya bersama dengan Allah, maka kita akan ditambahkan. Hartanya akan diberikan pada kita, kedudukan akan kita miliki. Nah, jadi jaminan supaya orang itu celik matanya, dia harus kenal dengan Tuhan. Sebelum dia kenal Tuhan, jaminan Tuhan itu tidak akan dirasakan dalam hidupnya. Orang yang dicelikkan mata rohaninya harus berani bersaksi. Hasil kesaksiannya
dapat mencelikan mata teman-temannya. Itu jaminannya seperti itu. Itu jaminan yang Allah berikan. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ingat, Yesus adalah terang dunia. Dan siapa yang berjalan bersama dengan Yesus, dari dalam hidupnya itu akan memancar terang. Yohanes 8 ayat 12. Fungsi terang yang pertama adalah mengusir kegelapan. Gelap itu menakutkan, gelap itu mengerikan. Maka perlu terang. Dengan adanya terang, manusia tidak mengalami ketakutan lagi. Nah, hari-hari ini dunia sedang dikuasai dengan COVID-19. Mengerikan, menakutkan. Apalagi sekarang ini ada OTG. Orang tanpa gejala. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba menular, tiba-tiba, semuanya serba tiba-tiba. Dan ini menakutkan. Lalu kita selaku anak-anak Tuhan yang katanya sudah diterangi oleh Yesus, berani enggak untuk memberikan penerangan, ketenangan kepada teman-teman kita? Ya bukan kita lalu akan berani berhadapan dengan, bukan itu. Tetapi Tuhan selalu memberikan jaminan kepada kita. Tuhan mengatakan jangan takut. Tuhan mengatakan jangan bingung. Nah, kalau kita sudah menerima terangnya Tuhan, kita tidak dibingungkan lagi. Kita tidak ditakutkan lagi. Nah, jadi dengan adanya terang, kita mulai tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita juga harus mementingkan orang lain yang masih hidup di dalam kegelapan. Yang pertama. Yang kedua, yang namanya terang, itu kita akan dapat mengambil barang-barang dengan gampang. Tidak ada yang tertutup. Dengan adanya terang, kita tahu bahwa banyak dosa yang harus kita buang dalam hidup kita. Memang urusan dosa itu adalah urusan Yesus. Melalui kayu salibnya, Yesus mengatakan, aku menebus engkau. Nah, sesudah kita ditebus, sesudah kita dibeli oleh Tuhan, kita tahu, oh ini dosa, oh ini tidak. Sehingga kita berani untuk menanggalkan dosa-dosa kita. Nah, kita akan lihat Yohanes 9 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus, serta apa yang diperintahkan Yesus. Ada perbedaan cara penyembuhan. Yesus seringkali menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir di Bethesda dan sebagainya. Dia cukup mengatakan, bangkit, angkat tempat tidurmu, pulanglah. Lalu jangan berbuat dosa lagi. Biasanya seperti itu. Tetapi ini tidak. Ini Yesus perlu meludah ke tanah, perlu mengaduk dengan tanah, perlu mengoleskan ke mata orang yang buta itu, perlu memerintahkan, pergilah kamu ke kolam Siloam. Jadi kalau Tuhan membedakan satu dengan yang lain, itu menunjukkan bahwa
kekayaan cara Tuhan dalam memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang sakit. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita imani. Sehingga dengan cara apapun juga Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Hanya perbedaan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Bahwa orang sakit ini Tuhan sembuhkan dengan cara membangunkan dia, mendengar suaranya, dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Kamu akan sembuh kalau kamu mendengar perintahku lalu melakukannya. Lalu dia harus pergi ke Siloam yang artinya diutus. Nanti kalau sudah sembuh aku akan mengutus kamu. Pelajaran ini yang tidak hanya untuk orang buta saja. Tetapi pelajaran ini juga untuk kita. Yang awalnya buta sejak lahir. Tidak tahu siapa Yesus itu. Tidak tahu janji-janji Allah itu. Tidak tahu hebatnya penebusan di kayu salib. Lalu Tuhan mencelikkan mata kita. Tuhan membuat kita dapat melihat dan kita dapat mengalihkan fokus hidup kita. Bukan hanya sekedar mencari harta dan tahta, tetapi kita memfokuskan diri untuk mencari surga. Baik di dalam dunia ini ataupun surga jika kelak kita pulang. Nah, jadi pelajaran hari ini ada 3 hal. Yang pertama, mengingatkan pada kita tujuan hidup. Tujuan hidup bukan hanya dunia, tetapi tujuan hidup dunia juga kita peroleh, surga pun kita peroleh. Dengan cara carilah surga dulu. Keduniaan pasti Tuhan tambahkan. Yang kedua, menyadarkan kita bahwa dosa membuat mata rohani tertutup. Bahkan dosa membuat mata rohani buta. Sehingga jaminan-jaminan Allah tidak dapat dinikmatinya. Allah memberikan jaminan jangan khawatir. Allah memberikan jaminan tentang pemberian berkat, kesembuhan, masalah diselesaikan. Ini merupakan jaminan-jaminan Allah. Kalau mata kita tidak buta, kita akan menggunakan secara tepat. Tahu ada jaminan Allah. Dan yang ketiga, kesembuhan dapat dinikmati jika orang percaya pada Yesus, mendengar suara Yesus dan melakukan apa yang diperintahkannya. Jadi hari ini merupakan pelajaran yang luar biasa. Yohanes 9 diawali dengan penyembuhan orang yang sakit buta sejak lahir. Yohanes 9 diawali dengan supaya kita melihat diri kita. Apakah aku masih buta? Kalau masih, ampuni aku Tuhan. Dan aku akan menjadi murid-Mu yang mengenal Engkau. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas pelajaran Yohanes 9 hari ini. Engkau mencelikkan mata kami Tuhan. Supaya kami tahu janji-janji-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Supaya kami berani melakukan segala perintah-perintah-Mu yang Kau berikan pada kami. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang telah terbuka mata rohaninya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sekali lagi Bapak Ibu yang masih mengikuti ibadah secara online, saya sangat bersyukur. Ya, kalau Bapak Ibu masih mencintai ibadah online, kami mohon agar Bapak Ibu rela untuk like, lalu rela untuk men-share pada orang lain. Agar banyak orang yang mendengar, banyak orang yang dicelikan matanya. Ternyata Allah memerintahkan kita di dalam dunia ini untuk menikmati berkat-berkat Allah yang sudah disiapkan. Jadi sekali lagi tolong di like, di share. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa jaga jarak dan cuci tangan. Karena persyaratan ini yang menjadikan kita tidak ketularan COVID-19 ataupun tidak menularkan COVID-19 pada orang lain. Pemerintah cukup bijak, maka mari kita lakukan perintahnya. Kita akan berdoa untuk pemerintah kita. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita. Dan kita akan berdoa untuk kehidupan pribadi kita. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati bangsa kami. Engkau telah memberikan presiden yaitu Bapak Jokowi yang dengan tajam melihat bagaimana perkembangan COVID-19 dan bagaimana cara mematahkannya. Maka Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu, berikan kemurahan-Mu, berikan kuasa-Mu agar Pak Jokowi dapat memberikan instruksi untuk masyarakat agar masyarakat tenang. Dan instruksi itu juga diikuti oleh para menteri, diikuti oleh para gubernur, diikuti oleh para bupati dan juga wali kota, diikuti para camat, para lurah, para RW dan RT. Sehingga melalui instruksi-instruksi mereka, masyarakat Indonesia dapat tenang dan mulai dapat bekerja kembali. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati bangsa dan negara kami. Saat ini kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito yang pengapuran Tuhan. Engkau jamah, Kau urapi, Kau berkati. Sehingga Pak Bambang boleh disembuhkan dan boleh bersaksi tentang hebatnya Yesus yang ada di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito Tuhan, yang juga membutuhkan pemulihan. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Sarjianto yang minta ketajaman mata. Kiranya Tuhan juga urapi dengan berkat-Mu. Sehingga Pak Sarjianto boleh melihat dengan tajam, boleh beraktivitas dengan baik. Karena Engkau mengasihi Pak Sarjianto. Kau juga jamah Olen, Kau jamah Hendra, sehingga jamahan-Mu Tuhan yang siap untuk menggantikan organ-organ tubuh yang baru. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan untuk Olen, tangan-Mu Kau tumpangkan untuk Hendra. Dalam nama Yesus, terimalah organ-organ tubuh baru yang akan membuat engkau pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Suharsi. Engkau juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Engkau jamah suaminya, Pak Misal. Engkau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Sehingga Pak Misal dan Bu Suharsi dapat beraktivitas di dalam nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan dari Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Doner, Pak Sarjono, dan Koho. Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Pada saat kami berdoa, pulihkan dia Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau telah dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Bambang. Kami berdoa untuk Bu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Esbianto, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar,
Ibu Mbah Hadi, Mbah Darto, Omi, dan Feni Tuhan. Engkau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Engkau juga jamah Bude Marto Tuhan dengan kesembuhan yang sempurna pula. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami. Engkau telah mendengar doa-doa syafaat kami. Dan tibalah saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Maka Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan berkat untuk kami. Saudara yang dikasih Allah ke dalam tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan kau diberkati. Dan jika engkau kembali ke aktivitasmu, maka bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.